Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Ada momen dalam sebuah acara TV semeton ya, yang dimana dihadirkan salah satu orang tua di situ. Yang dimana kalau kita lihat dari pernyataan orang tua ini langsung mengulti begitu ya pakar-pakar yang menentang kebijakan dari Kang Deddy begitu ya. Jawaban cerdas yang dilakukan oleh orang tua ini mendapat respon yang luar biasa juga dari netizen ya. Ini menarik untuk kita rasa semeton ya, momen orang tua skakmat langsung ya pakar yang di sana. Jadi gimana video lengkapnya semeton? Ini dia. Sebagai orang tua siswa, saya tidak tahu anak Anda bermasalah atau tidak ya, mungkin baik-baik saja. Apa tanggapan Anda sebagai orang tua? Ya, yang pertama tentunya saya sebagai orang tua siswa yang memang hari ini punya anak 4 yang memang sedang sekolah, ini menyambut positif sekali program seperti ini, Mbak. Saya menyambut positif setelah saya mengetahui tujuan dari program ini yang asalnya bias. Jadi ini yang harus kemudian kita buat sepakat ya, diluruskan dulu bahwa ini bukan bentuk pembinaan militer gitu loh. Kalau pembinaan militer itu kan dalam bahasa Yunani artinya bahwa orang yang dipersiapkan untuk bertempur, tapi ini bukan pembinaan militer. Begitu saya mengetahui dari informasi-informasi yang dijelaskan oleh Pak Kadis tadi atau yang sebelum-sebelum yang disampaikan oleh Pak Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur, ini adalah pembinaan mental untuk pengembangan karakter, di mana sebetulnya pengembangan karakter itu adalah esensi dari kurikulum Merdeka Belajar. Jadi saya sebagai orang tua ya sangat menyambut positif, bahkan kalau perlu tidak saja untuk siswa-siswa yang bermasalah, mungkin seperti siswa-siswa yang memang tidak bermasalah pun ya harus menurut saya bisa untuk mendapatkan pembinaan mental untuk pengembangan karakter sebagaimana esensi dalam kurikulum Merdeka Belajar. Kang Rian, tapi pendidikan karakter itu dimulai dari dari informal, dari rumah kita sendiri. Bukankah seharusnya orang tua yang lebih berperan lebih besar untuk pembinaan karakter anaknya? Karena orang tua yang paling memahami karakter anak itu. Betul. Paling dekatnya adalah orang tua. Tapi kan kita harus pahami juga kondisi sosiologis dan realita di kehidupan, bahwa tidak semua orang tua itu baik ibu atau bapaknya kan ada 12 jam atau 24 jam bersama siswa. Contoh saya pribadi, saya bersama istri saya hanya bisa mendampingi anak saya itu adalah pada saat sore sampai malam gitu loh. Sampai pagi saja gitu loh ya. Dan ini menurut saya salah satu suplemen yang cukup baik untuk pembinaan mental untuk pengembangan karakter gitu. Dan saya sendiri ya, kalaupun anak saya tidak bermasalah, saya setuju kalaupun harus diikutkan dalam program pembinaan mental gitu ya, dalam pengembangan karakter. Gitu. Karena ini bukan pembinaan militer, ini harus diluruskan dulu, ini bukan pembinaan militer gitu. Oke. Kang Rian, Anda punya 4 anak ya, tentu juga mungkin usianya berbeda-beda, ada yang remaja. Dan tadi disinggung oleh Pak Kadis adalah kebanyakan kenakalan ini rupa-rupanya adalah tawuran ataupun bolos sekolah. Jadi tidak ada kaitannya dengan pidana begitu ya. Nah, apakah Anda tidak bisa melihat kalau ini adalah fase remaja yang sedang mengeksplorasi diri, mencari identitas diri, sehingga merupakan satu fase di mana ada gejolak emosional yang kadang-kadang memang menyalahi norma sosial dan tidak sesuai dengan harapan orang tua. Dan itu bisa saja dilakukan pendekatan dengan komunikasi antara orang tua dengan anak. Tidak perlu sampai menjauhkan anak dari orang tua dan tinggal selama berminggu-minggu, berbulan-bulan di tempat yang asing bagi anak itu. Ya, kita paham bahwa usia remaja itu adalah fasenya seorang manusia di usia 16 sampai 20-an itu adalah untuk mencari jati diri gitu loh ya. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Kadis di dalam program pembinaan ini yang kemudian dibantu dengan perangkat militer milik negara gitu loh. Di dalamnya adalah tadi orang tua pun dilibatkan gitu loh. Nah, mungkin ini adalah ruang yang bagus akhirnya di mana orang tua dengan siswa dalam ruang yang khusus bisa dipertemukan. Sebetulnya anak mau ngapain sih, orang tua bisa mendengar dengan baik di ruang yang itu gitu loh. Yang di mana mungkin di rumah tidak didapatkan waktu untuk itu. Seperti itu. Ya, saya pribadi terus terang saja interaksi secara untuk membangun chemistry dengan anak itu terbatas. Paling saya di waktu hari Sabtu dan Minggu gitu loh, atau mungkin di malam hari saja gitu loh kan ya. Tapi mungkin ini adalah menurut saya ini adalah ruang yang baik gitu loh ya. Tadi Pak Kadis menyampaikan bahwa orang tua pun akan dilibatkan nanti di dalam itu, dan ini adalah
kesempatan yang baik untuk lebih dalam menggali sebetulnya anak pengen apa sih gitu loh. Oke. Dia jati dirinya itu seperti apa yang dia apa namanya, dia ingin apa dan lain-lain bisa lebih tahu, orang tua bisa lebih dekat, dia Oke. lebih misalnya lebih dapat. Nah itu sebetulnya ya, tapi kalau kita lihat sebenarnya di umur segitu anak-anak itu kadang-kadang lebih mendengarkan orang lain daripada orang tuanya. Di fase itu kadang-kadang loh ya perlu memang pendekatan yang luar biasa formal sehingga benar ya akan terbentuk chemistry. Tapi menurut apa yang kita tonton sebetulnya kan di situ dilibatkan juga orang tua, dan lebih kerennya lagi psikolog juga di situ mendampingi begitu. Kerennya bahwa ini kan kebijakan hanya untuk tambahan lah pendidikan begitu untuk anak-anak ini. Di samping ada pendidikannya yang terus pendidikan di sekolahnya itu kan terus berjalan juga. Dan ini adalah sebuah stimulus baru lah untuk anak-anak. Ini kan membantu sebenarnya apa namanya tugas guru, tugas orang tua juga begitu. Dan tujuannya ini adalah bagaimana menciptakan kedisiplinan. Di rumah jam 6 bangunnya, di sini Jam 4. jam 4, jam 3. Tapi kadang jam 6, kadang jam 7 bangun di rumah ya. Kadang jam 8 ya. Kadang jam 9 ya. Tahu saya, jangan bohong. Ini kenapa, Neng? Masalahnya apa? Siap, saya mau Minuman keras. Pakai kerudung kan? Diajak sama siapa waktu itu? sama apa sama teman. Bukan. Minuman keras diajak sama siapa? Sama teman. Di mana minumnya? Siap di luaran. Di luaran tuh di mana? Di rumah teman. Minum apa jenisnya? Alkohol. Hah? Alkohol. Mabok nggak? Siap, siap. Pusing? Siap, siap. Berapa kali minum? Sering? Udah nggak kehitung. Udah nggak kehitung. Sering. Sekarang pengen lepas dari minuman keras. Siap, siap. Itu minuman keras tuh karena diajak oleh teman. Siap. Punya grup. Grupnya grup apaan sih? Grup saja. Ya maksudnya grup sekolah. Grup luaran. Di luaran tuh sekampung, se-RW, se-RT atau beda-beda? Beda-beda. Melalui media sosial. Siap, siap. Oke, jenis media sosial yang digunakan apa? Facebook, IG. WA. Oh, punya grup WA-nya. Ya. Grup WA mabuknya, grup WA apa? Kan ada grupnya tuh. Misalnya aki-aki legeg gitu. Grup WA-nya apa? Siap WhatsApp. Warsat. Apa itu warsat? Warung susah. Warung susah. Grup WA itu ya. Ada berapa orang di grup itu? Siap, ada 9. 9. Itu rata-rata anak sekolah. Siap, beda-beda. Beda-beda. Nah, di grup WA itu apa aja yang dilakukan selain mabuk? Siap, main. Main keluyuran, Ya. nongkrong sampai malam. Siap, Pakai motor, siap, ya. grup pakai motor ya. Keluyuran. Terus suka tidur di rumah jam berapa? Siap, jam 1 malam. Jam 1 malam bangun, Jam 10 pagi siang. jam 10 siang. Sekolah bolos. Siap, jarang. Jarang sekolah. Ibunya gimana? Siap, ibu marah. Marah, tapi sudah dilawan. Siap, siap. Bukan, artinya kan nggak bisa berubah walaupun ibunya marah. Nggak didengerin ibunya ngomong. Karena sudah kecanduan. Siap, siap. Apa sih yang dirasakan dari grup itu bisa minum bareng itu? Siap. Nggak, terus terang aja. Apa yang dirasakan, ketenangan, kebahagiaan? Ini kan harus kita cari solusinya. Siap, ketenangan. Jadi dengan minum itu tenang. Siap, siap. Emang ada problem apa di rumahnya? Enggak sih. Nggak ada problem. Ibunya ada? Ada. Baik. Baik. Bapaknya ada? Ada. Baik. Baik. Ada konflik di keluarga nggak? Siap. Kadang orang tua apa? Suka jengkel sama orang tua, kenapa? Orang tua suka berantem. Oh, karena bapak ibunya suka berantem. Siap, siap. Suka berantem bapak ibunya. Siap, siap. Jadi jenuh lihat bapak ibu berantem. Siap. Karena jenuh lihat bapak ibu berantem, akhirnya udahlah saya lawan dengan cara ini. Sekarang bapak ibunya masih berantem nggak? Sering. Jadi karena faktor jenuh di rumah, Siap, siap. akhirnya memilih jalan ini. Siap. Nah, Itu sebetulnya ya salah satu itu saya apresiasi yang luar biasa sama adiknya begitu ya. Memang awalnya mohon maaf ya sering melakukan hal yang tidak boleh dicontohkan begitu. Tapi dengan sekarang dialihkan oleh Kang Deddy ke pendidikan
di barak ini akan menyelesaikan permasalahannya begitu. Tadi disinggung kenapa tidak diselesaikan di tahap keluarganya begitu ya. Bagaimana menyelesaikan dalam kondisi keluarga yang suka juga ada masalah begitu. Kemudian sekarang di sini merasa punya temen nggak? Siap. Merasa ada yang menyayangi nggak? Merasa terarah nggak? Terus terang aja, sedih nggak waktu tinggal di sini sehari semalam? Siap. Tidak. Nggak, karena merasa di rumah juga nggak punya teman. Siap ya. Di sini merasa punya teman. Siap ya. Nah, kalau saya punya program habis pendidikan di sini, nanti kan sekolah di luar. Misalnya Pemprov Jabar nanti punya kelas khusus di luar, ada sekolah untuk teman-teman yang senasib, yang orang tuanya bertengkar terus, yang tidak ada orang tuanya. Kemudian kita punya guru, punya disiplinnya oleh TNI. Mau nggak ikut di sekolah itu? Mau. Nanti diajarin keterampilan. Mau ya. Sekarang udah betah ya? Siap betah. Makan enak, Siap enak. tidur nyenyak, Siap tidur nyenyak. sudah tidak ada problem lagi, Siap tidak. merasa bahagia. Siap bahagia. Oke, benar. Punya pacar? Siap tidak. Yang benar. Kalau tongkrongan 9 punya pacar, kamu jujur aja. Kamu jujur punya pacar nggak? Siap udah enggak. Udah nggak? Putus? Siap ya. Berapa kali putus? Satu kali. 1 kali. Disakitin nggak putusnya? Siap ya. Pernah dicederain nggak? Nggak ya. Nggak pernah dicederain ya. Aman ya. Siap Pak. Aman. Pacarnya sekarang di mana? Di rumahnya. Di rumahnya. Kamu tahu nggak pindah ke sini? Udah tahu. Oh, dia nggak tahu. Sekarang udah lepas HP dulu. Siap ya. Bisa hidup tanpa HP kan? Siap bisa. Oke, selamat ya. Kamu cantik, nggak boleh sembarangan ya. Ya, ini tas ini. Kap, Betah nggak? betah Pak. Betah. Rumah mana sih? Di Cimahi Pak. Cimahi. Oke, sekolah mana? SMA Negeri 4 Cimahi. SMA 4 Cimahi, jurusan? Jurusan IPA Pak. Kelas berapa? Kelas 11. Bisa masuk Akmil dong nanti. Siap. Ya kan? Bisa hitung-hitung latihan di sini. Tertarik masuk tentara sekarang? Ya siap. Tertarik. Bisa. Oke. Masalahnya apa sih? Merokok di sekolah Pak. Suka merokok. Pengen berhenti merokok. Siap. Kalau masuk tentara nggak boleh merokok. Ya siap. Ya? Siap. Suka merokok. Suka bolos nggak? Siap tidak? Tidak. Suka sama orang tuanya melawan nggak? Siap tidak? Tidak ya. Baik. Orang tuanya ngizinin, Siap mengizinkan. nyuruh ke sini. Siap. Oke. Seneng di sini. Siap senang. Makan enak nggak? Siap. Sama apa coba makannya? Siap ada udang. Terus. Ada Tapi ayam. udangnya tidak di balik batu kan? Ya tidak. Tidak. Terus ada ayam terus. Siap tadi sama katsu, ayam katsu, Ayam. nugget. Oma nugget. Nasinya bagus. Isinya bagus. Ada susu. Siap ada. Ada. Buah. Siap ada. Cara makannya diatur. Siap diatur. Sebelum makan harus hormat dulu. Siap. Harus berdoa dulu. Siap. Harus ngantri. Siap. Keren nggak sih pendidikan militer untuk disiplin? Siap. Keren. Oke. Ini betah. Asalnya mana? Cimahi juga. SMA 4. Masalah apa sih? Suka ngerokok. Pengen berhenti merokok. Sekarang udah 2 hari di sini berhenti merokok nggak? Bisa. Oke, bisa ya. Terus suka bolos nggak? Nggak. Seneng nggak ikut pendidikan ini? Jangan terpaksa, seneng nggak? Kalau nggak seneng boleh pulang. Seneng aja, seneng ya. Sekarang yang jelas sudah 2 hari berhenti merokok. Biasanya tiap hari merokok. Ini kenapa? Sering bolos. Oh, kenapa dulu suka bolos? Oh, nggak ada bekal. Kenapa emang masalahnya? Maksudnya nggak punya bekal jajan? Ya. Rumahnya jauh nggak dari sekolah? Sekolahnya di mana? SMA Kemah tuh mana? Bandung. Jarak dari rumah ke sekolah jalan kaki nyampe nggak setengah jam? Nyampe. Terus masalahnya apa sering bolos? Nggak ada bekal. Orang tuanya nggak mampu. Terus kalau orang tuanya nggak mampu, disuruh nyiapin bekal terus, kira-kira orang tuanya gimana? Berat nggak? Berat, ya kan? Di sini ada bekal nggak sekarang? Perlu bekal nggak di sini? Tidak. Makan disiapin. Baju ada. Tempat tidur ada. Pelatih ada. Seneng nggak gini? Siap senang. Senang, ya kan? Nanti nggak mau bolos lagi nggak? Nggak, ya. Orang tuanya ngizinin. Oke. Seneng nggak di sini? Siap senang. Bahagia. Siap bahagia. Punya teman senasib. Siap punya. Ya, oke. Ini Om, kenapa Om gede-gede badannya Om?
Sering bolos. Sering bolos. Kenapa sering bolos? Begadang main game. Oh, main game. Kamu main gamenya apa sih? Hah? Free Fire sama MR. Oh, tahu saya. Itu kalau main game kamu di mana? Di rumah main game. Dari jam berapa? Malam sampai hampir tiap malam. Jadi berarti sudah keranjingan ya, kecanduan ya, kecanduan game online. Jadi kecanduan game online ya. Jadi mainnya di FF sama nah kemudian kan ML itu orang lain mah ada yang kejuaraan, ada sebagai olahraga. Nah kamu itu masuknya kenapa? Sudah kecanduan. Udah berapa bulan itu masalah itu dialami? Bulan puasa kemarin, April ya, Maret, April, Mei, 3 bulan. Jadi 3 bulan kamu main jam 9 malam sampai subuh. Orang tuanya negur, tapi nggak didengar. Terus masuk sekolahnya kesiangan. Kadang nggak masuk. Jadi game itu, jadi kalau nggak pakai game setiap hari itu, kalau nggak pakai game tuh perasaannya gimana sih kalau kecanduan gitu? Artinya kalau nggak main game semalam itu, nggak main game, perasaannya gimana? Gelisah. Jadi harus ada main terus. Wifi-nya gratis. Bisa gratis dari mana? Bayar. Tiap hari. Tiap hari main game online. Sekarang di sini berarti udah 2 malam nih. 2 malam kan di sini berarti masuk malam Minggu. Sekarang sudah malam Selasa kan? Malam Minggu, malam Senin kan? 2 hari lepas dari game online, gelisah nggak sekarang? Tidak. Kenapa? Apa yang membuat tidak gelisah? Banyak teman. Bisa tidur jam 9? Bisa. Bisa bangun jam? Langsung mandi. Tempat tidurnya diberesin. Oke. Sholat subuh. Oke. Hidupnya merasa menjadi lega nggak di sini? Menjadi lega. Oke. Nah, nanti kalau kembali lagi jangan sampai main lagi. Ini harus pembinaan rumahnya. Problem dari sini, lepas dari sini, di keluarganya bisa balik lagi. Harus dicari jalan, ya. Ya, orang tuanya seneng sekarang dengan kabar ini. Suka dimarahin nggak ketika main game online bro? Suka, tapi udah nggak peduli. Suka ngelawan sama orang tua nggak? Nggak sih. Cuman ini bolos sekolah berapa hari dalam tahun ini? 20 hari, hampir sebulan ya. Ya. Ini kenapa? Obat-obatan. Jenis obat yang diminum apa? Trihack. Belinya yang di jalan itu ya. Kan suka ada yang jualan yang jaringan-jaringan itu kan. Oh, Trihack. Terus harga obat Trihack itu berapa sih? 10.003. Udah berapa lama kecanduan obat? 1 tahun. Sekolahnya kelas berapa? Sering bolos? Sering marah sama orang tua? Ya kadang. Orang tuanya setuju di bawah sini. Dulu makan gak enak kalau di rumah ya? Ya kan? Sekarang di sini udah merasa enak. Minum obat itu, Trihack itu berapa minggu sekali? Tiap hari. Uang jajan yang 10.000 beli Trihack. Uang jajan sehari berapa? 15.000. Beli Trihack 10.000. 5.000 beli apa rokok? Sekarang di sini berarti udah 3 hari dengan hari ini nggak minum Trihack. Udah lama berhenti tapi sekarang ingin mengembalikan. Ya ingin menormalkan agar makannya bisa enak, tidurnya bisa nyenyak. Waktu kemarin-kemarin sebelum kesini tidurnya susah tidur, makanya badannya kurus banget. Ya, sekarang udah bisa tidur. Tidur jam berapa? Jam 3:30 bangun? 3:30. Langsung mandi. Terasa seger nggak badan sekarang? Oke. Ini kenapa? Merokok terus. Sehari berapa bungkus sih? Tapi tiap hari.
Sekarang pengen berhenti merokok. Udah bisa nggak sekarang nggak merokok sini? Bisa kan? Bisa ternyata kan? Tidak merokok ya? Oke. Siapa yang pernah tawuran? Siap saya. Tawurannya di mana? Di jalan. Di jalan. Lawan siapa? Antar geng. Kamu geng apa? GBR. Biasa salah satu pendiri. Pendiri GBR di mana? Muhammad Toha. Terus biasa pakai apa alatnya? Saya kadang kadang sajam. Sajamnya apa? Celurit. Apa? Siap mandau. Mandau. Pernah ngelukain orang nggak? Siap pernah. Korbannya nuntut nggak? Siap untuk. Nuntut. Terus diganti rugi? Siap tidak. Tidak. Terus gimana penyelesaiannya? Siap. Saya melarikan diri. Oh, melarikan tidak kena. Siap. Jadi pernah melukai orang tapi kamu lolos. Siap. Berarti tidak tertangkap polisi. Siap. Sekarang kenapa datang ke sini? Pengen berubah? Merasa nggak bahwa itu sadis? Siap. Hatinya ingin nggak? Kalau geng itu kan bawaan ya. Artinya kadang kita sudah ingin bersikap baik, tiba-tiba perasaan ada yang mancing. Siap. Jadi di sini sudah mulai ini nggak? Menurun nggak? Sudah menurun ya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi pelopor untuk mengajak menghentikan jadi gangster. Siap. Ya. Pengen jadi apa cita-citanya? Siap. Taruna Akmil. Jurusan apa sekolahnya? Siap. IPA. Udah bisa ya. Semangat ya. Siap. Semangat ya. Siap. Udah punya pacar belum? Siap sudah. Sudah. Pacarnya di mana? Siap di. Pacarnya mengizinkan. Mengizinkan, ya kan? Papahnya mengizinkan. Siap tidak punya apa. Oh, bapaknya nggak punya. Udah meninggal atau pisah? Siap bercerai di umur setahun. Oh, setahun. Sekarang bapaknya di mana? Siap tidak tahu. Tidak tahu. Bapaknya, ibunya Siap ada. ada. Kerja apa ibunya? Siap tidak kerja. Terus kehidupan keseharian dari mana? Siap sudah mencari. Mencari sendiri ya. Kamu mencari sendiri untuk biaya sekolah dari mana? Siap saya dibayar oleh yayasan. Oh, dibayar yayasan apa? Saya di. Oh, yayasan di panti. Jadi dibiayai oleh yayasan. Udah, kamu nggak usah sedih. Nanti kita bantu. Asal kamu baik ya. Siap. Bantu sekolahnya, biayanya kita bantu ke depan. Asal kamu bertekad baik. Kalau ingin masuk jadi Taruna Akmil, persiapkan dengan baik dari sekarang. Jangan merokok, rajin olahraga, harus tidur tepat waktu, bangun tepat waktu. Ya, Siap. semangat ya. Siap. Nah, makasih. Siap. Ini kenapa Om? Siap. Merokok sama terlambat. Oh, sering bolos. Siap. Kenapa sering bolos? Siap terlambat sama merokok doang. Merokok doang. Sekarang udah enak di sini. Siap sudah. 2 hari bisa berhenti merokok. Siap sudah. Oke, ya. Udah, silakan. Diri. Jadi segitu semeton videonya ya. Mudah-mudahan sekali lagi selalu saya juga berharap semeton ya kebijakan ini akan memberikan nuansa baru lah ya, dengan harapan kedepannya generasi kita ini tidak menjadi generasi yang rusak begitu ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita semeton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.